Perang Vietnam pecah setelah ditandatangani Persetujuan Jenewa pada tanggal 1 Juli 1954 yang membagi Vietnam menjadi dua bagian, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Pihak Vietnam Utara menamakan negaranya Republik Demokrasi Vietnam atau RDV yang beraliran komunis, dan Vietnam Selatan yang bernama Republik Vietnam atau RV yang beraliran nasionalis. Vietnam terbagi menjadi dua bagian hanya bersifat sementara karena adanya tolakan dari Vietnam Selatan untuk bergabung. Sehingga akhirnya Vietnam terbagi menjadi dua bagian dan puncaknya mengakibatkan perang saudara antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Masing-masing pihak didukung oleh negara adidaya. Pemerintahan Amerika Serikat melakukan intervensi dengan mengirimkan pasukan dan peralatan militernya ke Vietnam Selatan untuk mempertahankan negara ini dari pasukan Vietnam Utara yang mendapat bantuan personil dan peralatan militer dari Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina. Perang ini menjadi salah satu peran penting dalam sejarah Vietnam dan bagi kedua blok yang sedang berseteru saat Perang Dingin, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Disinilah peran dari Amerika Serikat dan Uni Soviet terlihat sebagai aliansi dari kedua kubu. Uni Soviet dengan negara komunis lainnya seperti Korea Utara dan Cina membantu Vietnam Utara yang berideologi sama, yaitu komunis. Sedangkan Vietnam Selatan dibantu oleh Amerika Serikat, Australia, dan Thailand. Total waktu yang dihabiskan Amerika Serikat untuk memperjuangkan kemenangan proxy war ini sekitar 25 tahun. Perang saudara antara Utara dan Selatan berlangsung dengan sengit. Pihak Republik Demokratik Vietnam yang di bawah kendali komunis terkenal akan kekuatan militer yang unggul. Pasukan tentara kebanggaan wilayah Utara, Viet Cong, saat itu telah berencana untuk melakukan gerakan gerilya yang untuk menyerang kawasan selatan. Untuk menutupi kekhawatiran akibat tangguhnya pasukan oleh pihak sekutu, Amerika Serikat berinisiatif untuk membuat inovasi dalam perang kali ini. Rencana Amerika Serikat adalah melakukan penyerangan menggunakan senjata kimia. Bahan kimia dipilih adalah herbisida yang mengandung senyawa. Jika diberikan dalam takaran yang berlebih, zat tersebut dapat mematikan seluruh hutan hanya dalam hitungan hari. Tidak hanya itu, salah satu kandungan senyawa yang terdapat di dalamnya juga dapat menurunkan kadar air serta tanah sehingga tidak dapat ditumbuhi oleh pepohonan kembali. Senjata tersebut dinamakan Agent Orange. Penggunaan Agent Orange bertujuan untuk merontokkan hutan yang menjadi tempat persembunyian pasukan Viet Cong yang mencoba untuk menaklukkan wilayah selatan Vietnam. Jika basis Viet Cong di selatan dilenyapkan, harapannya adalah pasukan lawan tidak memiliki markas terdekat dengan kamp perang milik Republik Vietnam, sehingga menyebabkan sekutu tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan perjuangannya. Usaha untuk melenyapkan pangkalan komunis di hutan Vietnam tidak menjadi alasan bagi pejuang Viet Cong untuk menyerah demi memerdekakan Vietnam kembali di bawah pengaruh komunis. Satu persatu wilayah selatan ditaklukkan oleh Republik Demokratik Vietnam di bawah komando Ho Chi Minh. Puncaknya yaitu pada tahun 1975, seluruh kawasan Republik Vietnam diambil alih setelah Presiden Duong Pha Minh menyerah pada sekutu. Momentum ini diperingati sebagai reunifikasi bagi dua kawasan yang sempat terpisah oleh ideologi, serta sebagai tanda berakhirnya perang saudara terbesar di kawasan Asia Tenggara. Hingga mencapai puncaknya tahun 1968 yang ditandai dengan serangan Tet yang dilancarkan Vietnam Utara kepada pasukan Amerika, dan diakhiri dengan Perjanjian Paris tahun 1973. Hingga perang benar berakhir pada tahun 1975 dengan jatuhnya Saigon ke pihak komunis. Bagi Vietnam, perang ini berdampak pada hancurnya ekonomi Vietnam, lahirnya manusia perahu, serta penderitaan berkepanjangan akibat penyemprotan Agent Orange, serta renggangnya hubungan antara Hanoi dan Beijing. Bagi negara di Indochina, berdampak pada menyebarnya komunis di Indochina dan invasi Vietnam ke Kamboja. Sedangkan bagi Amerika dan Cina, perang ini berdampak pada berkurangnya peran Amerika di Asia Tenggara dan perubahan politik Amerika terhadap Cina, serta adanya perubahan politik Cina terhadap ASEAN. Meskipun perang Vietnam telah berakhir, ternyata masih terdapat bekas yang diwariskan oleh adanya perang tersebut. Senjata herbisida yang konon digunakan oleh Amerika Serikat untuk menggugurkan pepohonan
untuk menarik keluar pasukan Viet Cong yang bersembunyi di hutan Republik Vietnam, ternyata masih memberikan dampak negatif terhadap kehidupan. Sebab kandungan dioksin yang terdapat dalam senjata tersebut masih berada di lingkungan sekitar masyarakat, terutama bagian selatan Vietnam yang menjadi fokus penyemprotan Agent Orange. Dikarenakan herbisida disemprotkan pada lingkungan terbuka, hal ini menyebabkan semakin banyak objek yang terpapar zat tersebut di dataran Vietnam, seperti hutan, tanah dan sumber air, bahkan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Zat yang terkandung pada Agent Orange menyebabkan kandungan tanah dan air di Vietnam menjadi menurun, sehingga tidak dapat digunakan dalam dunia pertanian. Selain itu, zat ini juga menjadi parasit bagi manusia yang terpapar olehnya. Kandungan yang terdapat dalam senjata herbisida ini memiliki kemampuan untuk menyebabkan mutasi pada gen manusia, sehingga dapat menyebabkan manusia mengalami cacat fisik. Oleh karena itu, banyak di antara penduduk yang hidup di zaman tersebut mengalami penyakit serius setelah terpapar Agent Orange. Tidak hanya itu, senyawa ini juga bisa membahayakan calon bayi jika ibunya telah terlebih dahulu terkontaminasi oleh zat ini, sehingga efek yang dihasilkan oleh eksistensi senjata herbisida Agent Orange masih dapat dirasakan hingga kini. Kedua hal tersebut membuat hubungan antar mereka menjadi dinamis. Dengan menggunakan konsep regional security, penelitian ini melihat bagaimana dinamika dari hubungan antar negara di Asia Tenggara ini sangat dipengaruhi oleh pola amiti dan emiti di antara mereka. Selain itu, juga terdapat pengaruh dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Cina dalam kebijakan keamanan yang dibuat oleh negara-negara di kawasan. Hubungan internasional di Asia Tenggara pada masa Perang Dingin sangat diwarnai oleh rivalitas antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang memperebutkan pengaruh di kawasan ini. Pada era Perang Dingin, Amerika Serikat menjalankan kebijakan containment strategi untuk membendung gerakan komunis yang berkembang pesat di Vietnam Utara. Di bawah kepemimpinan Ho Chi Minh, Asia Tenggara muncul sebagai kawasan yang sangat diperhatikan oleh Amerika Serikat dalam kebijakan luar negerinya. Kecenderungan tersebut semakin terlihat ketika Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet berakhir dan mencapai titik puncak pada serangan 11 September 2001 terhadap gedung WTC dan Pentagon. Perkembangan Asia Tenggara dalam bidang ekonomi, teknologi, dan militer yang pesat bukan satu-satunya faktor yang menguatkan Amerika untuk menjadikan kawasan ini sebagai prioritasnya. Di luar kepentingan-kepentingan tersebut, ada hal yang sangat politis yang menjadikan Asia Tenggara sebagai fokus penelitian Amerika. Hubungan luar negeri dengan Asia Tenggara yang selama ini stabil tidak memberikan mereka rasa jaminan kemudahan bagi Amerika Serikat dalam mengejar kepentingan terhadap Asia Tenggara. Berakhirnya Perang Dingin membawa dampak kepada berubahnya konstelasi politik dan keamanan internasional. Hal ini tak terkecuali bagi kawasan Asia Tenggara. Perubahan tersebut membawa tantangan bagi negara-negara di Asia Tenggara. Mereka masih menyisakan permasalahan yang belum terselesaikan, yang merupakan warisan Perang Dingin. Sementara itu, negara-negara di Asia Tenggara juga harus merumuskan kembali kebijakan luar negerinya untuk menghadapi perubahan tersebut. Perang Vietnam telah membawa pengaruhnya terhadap isu komunisme sampai ke Indonesia. Perjalanan politik Partai Komunis Indonesia atau PKI mulai mengalami peningkatan seiringan dengan gagalnya politik luar negeri Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Pada masa kedatangannya ke Indonesia pada tahun 1959 bersama para delegasi Vietnam Utara, menurut Daniel S. Live, pada saat kunjungannya ke Indonesia, Ho Chi Minh menyarankan kepada Presiden Republik Indonesia Soekarno agar anggota Partai Komunis Indonesia banyak dilibatkan di dalam pemerintahan, terutama mengisi jabatan-jabatan strategis di parlemen. Propaganda Ho Chi Minh di Indonesia pada tahun 1959 menunjukkan bahwasanya komunisme adalah ideologi yang diterima oleh pemerintah Indonesia pada saat itu. Dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Perang Vietnam telah berdampak terhadap perkembangan Partai Komunis Indonesia di Indonesia.
Dimulai dari adanya perjalanan tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia ke Vietnam Utara pada tahun 1957 yang menghasilkan sebuah upaya kaderisasi dan ditindaklanjuti dengan adanya pengiriman 14 delegasi Partai Komunis Indonesia ke Vietnam Utara di tahun 1964 dalam rangka berlatih militer. Dan kaderisasi ini berakhir ketika Partai Komunis Indonesia melakukan kudeta tahun 1965. Propaganda yang dilakukan oleh kaum komunis Vietnam terhadap pemerintah Indonesia dengan adanya kunjungan Ho Chi Minh ke Indonesia tahun 1959 yang menghasilkan sebuah popularitas komunisme di Indonesia. Hal itu berlanjut dengan ditunjuknya para anggota Partai Komunis Indonesia untuk mengisi parlemen pemerintahan di tahun 1965. Sampai di tahun 1966, setelah kegagalan kudeta di 1965, di penghujung waktu keberadaannya di Indonesia, mereka melakukan perlawanan militer ala Vietnam Utara terhadap militer Indonesia dengan membangun terowongan cucu di berbagai daerah di Indonesia sebagai akhir dari perjuangannya pada tahun 1966. Disimpulkan bahwa Perang Vietnam merupakan bagian dari Perang Dingin. Perang ini terjadi antara Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat yang berpaham demokratis kapitalis dan Vietnam Utara yang didukung oleh Uni Soviet yang berpaham sosialis komunis yang saling berusaha merebut pengaruh dalam perpolitikan dunia internasional. Perang ini berakhir dengan kemenangan pihak komunis Vietnam Utara yang ditandai dengan jatuhnya kota Saigon ke tangan komunis. Tepat 3 jam setelah helikopter terakhir meninggalkan atap kedutaan Amerika Serikat, Jenderal Tran Van Tra memerintahkan tentara pembebasan Vietnam Selatan memasuki Saigon, kini Ho Chi Minh, dari 5 arah. Mereka maju dengan cepat tanpa menemui perlawanan terorganisir. Pasukan pembebasan mulai menduduki titik-titik strategis di Saigon. Sebelumnya, pemerintah Vietnam Selatan sempat mempropagandakan soal pertumpahan darah yang dilakukan tentara pembebasan saat Saigon jatuh. Karena itu, pada saat invasi ke dalam kota dilakukan, sangat sedikit orang yang berani keluar. Mereka hanya berdiam diri di dalam rumah untuk mendengarkan radio. Namun pada akhirnya, di Saigon dan banyak kota lainnya di Vietnam Selatan, bisa dikatakan tidak terjadi pertumpahan darah. Baku tembak hanya terjadi antara tentara pembebasan dengan tentara Republik Vietnam Selatan yang tidak mau menyerah. Itu pun jumlahnya hanya segelintir. Sebaliknya, banyak pula masyarakat yang menyambut kedatangan tentara pembebasan dengan gembira. Pada sore hari 30 April, lagu Trin Chong Son, Joining Big Arm, dibawakan olehnya di radio Saigon. Ini merupakan lagu pertama yang diputar di radio setelah jatuhnya rezim Republik Vietnam. Dòng máu nối con tim đồng loài, tình người trong ngày mới, thành phố nối thôn xa vời vời, người chết nối linh thiêng vào đời, và nụ cười nối trên môi. Sebagaimana layaknya peristiwa pendudukan wilayah lainnya, dilakukan pemeriksaan identitas warga sipil di dalam kota. Warga sipil kemudian menghancurkan simbol-simbol Amerika Serikat di Saigon. Di antaranya mereka menghancurkan patung prajurit di Saigon War Memorial yang dibangun untuk menghormati militer Vietnam Selatan. Dòng máu nối con tim đồng loài, tình người trong ngày mới, thành phố nối thôn xa vời vời, người chết nối linh thiêng vào đời, và nụ cười nối trên môi. Từ Bắc vô Nam đôi liền nắm tay, ta đi từ đó vẫn hết núi đồi, vừa thó treo leo tay ta vượt đèo từ quê nghèo